Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. Meet again with me, Miss Nurul, dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran bahasa Inggris untuk siswa sekolah dasar. Okay student, have you understand with our lesson in previous meet? Yeah, in our previous meet we learned about clothes. In this class, in the same chapter, we will learn how to make simple sentence. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kalimat yang sederhana dengan konteks materi clothes. So, in the section we will study speaking features. In the speaking features, we will study how to make affirmative sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Now, look at the example, please. Number 1. Daisy wears uniform. Daisy wears uniform. And number 2. Students wear uniform. Students wear uniform. Sekarang kalian perhatikan dari kalimat pertama dan kalimat yang kedua. Kita sama-sama menggunakan kata kerja wear, di mana pada kalimat yang pertama kita memakai wears, sedangkan di kalimat yang kedua kita memakai wear. Sama-sama mempunyai arti memakai, tapi konteks kalimatnya berbeda. Pada contoh kalimat pertama dengan subjek Daisy, yaitu subjek orang yang tunggal hanya satu. Subjek yang kita gunakan apabila hanya satu orang atau kita sebut dengan singular subject, maka kata kerja yang mengikutinya itu harus diberi akhiran s. Seperti contoh pada kalimat pertama, Daisy wears uniform. Nah, sekarang kalian lihat pada contoh kalimat yang kedua. Subjek yang kita gunakan adalah students. Berarti di situ subjeknya banyak, siswa-siswa. Kalau begitu, subjek yang kita gunakan untuk kalimat yang kedua adalah plural subject. Untuk plural subject, maka kita tidak perlu memberi akhiran s pada kata kerjanya. Jadi, tetap menggunakan kata kerja yang awal, yaitu wear. So, the sentence is students wear uniform. Nah, anak-anak, sekarang kita tahu ya, untuk subjek itu ada dua kelompok. Yang pertama ada she, he, it. She bisa kita ganti dengan nama orang, tetapi hanya satu orang. He juga bisa kita ganti dengan nama orang, juga satu orang. Kalau kita menggunakan subjek she, he, it dalam kalimat ini, maka kata kerja yang kita gunakan harus diberi akhiran s seperti yang tadi. Daisy misal kita ganti dengan subjek she. She wears uniform. Nah, untuk kelompok subjek yang kedua ada I, you, we, they.
atau yang sering kita dengar dengan Ayu Dewi. Ayu Dewi itu cara kita untuk mempermudah untuk mengingat-ingat kelompok subjek yang kedua. Dalam kelompok subjek yang kedua, kata kerja yang kita gunakan tidak usah memberi akhiran s. Jadi kalimatnya misal students kita ganti dengan they. They wear uniform. Atau kita ganti dengan we. We wear uniform. Tanpa memberi akhiran s seperti contoh pada kalimat yang pertama. Oke, sekarang kita lanjut karena tadi kita sudah belajar affirmative sentence, sekarang kita belajar negative sentence. Dalam kalimat negatif, kita ketahui bahwa ciri dari kalimat negatif adalah kata tidak, atau dalam bahasa Inggris adalah no or not. Untuk menyatakan tidak dalam suatu kalimat negatif itu tidak bisa langsung diberi begitu saja. Subjek, terus diberi kata not, kemudian kata kerja dan objeknya. Tapi kita ketahui bahwa untuk simple present itu ada dua kata bantu yang harus kita gunakan. Yang pertama ada dash, yang kedua ada do. Dash kita gunakan saat kita membuat kalimat dengan subjek kelompok yang pertama, yaitu ada she, he, it. Sedangkan kelompok subjek yang kedua, I, you, we, they, kita menggunakan kata bantu do. Jadi untuk kalimat pertama, Desi wears uniform, saat kita rubah menjadi kalimat negatif, maka kalimatnya akan menjadi Desi does not wear uniform. Desi tidak memakai seragam. Nah, sekarang kita lihat kata wear dalam kalimat negatif itu tidak sama dengan kata yang kita gunakan di kalimat positif. Tadi di kalimat positif adalah wears. Untuk kalimat negatifnya kita menghilangkan lagi akhiran s-nya karena dalam kata bantu sudah ada dash. Jadi sudah tidak perlu lagi kita memberi akhiran s. Desi does not wear uniform. Nah, sekarang bagaimana untuk contoh kalimat yang kedua? They wear uniform. They itu kata ganti untuk siswa-siswa, students. Maka kalimat negatifnya adalah they do not wear uniform atau students do not wear uniform. Nah, sekarang kita akan berlanjut di kalimat interrogatifnya. Di mana dalam kalimat interrogatif, kalimat tanya, kata bantu do atau does itu harus kita letakkan di depan. Jadilah kalimatnya does Desi wear uniform. Dan untuk yang kalimat kedua, do they wear uniform, yang artinya apakah Desi memakai seragam. Untuk kalimatnya kedua, apakah siswa memakai seragam. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana membuat pola sederhana supaya kita selalu ingat dalam membuat kalimat simple present. Untuk kalimat interrogatif, kalimat tanya, kita lihat kata bantunya ada di depan. Untuk kalimat negatif, sebelum not ada kata bantu do dan does. Sedangkan kalimat positif atau affirmative sentence, kita ketahui bahwa kata kerja itu
tidak semata-mata kita samakan karena kita harus melihat subjek yang kita gunakan. Untuk subjek tunggal, subjek kelompok yang pertama, maka kata kerjanya harus diberi akhiran s atau es. Yuk kita lihat polanya. Affirmative sentence. Ada subjek plus verb, subjek dan kata kerja. Ada tambahan s atau es untuk subjek she, he, it. Negative sentence. Subject do not or does not plus verb. Interrogative sentence do or does plus subject plus verb. Nah, itu tadi pola sederhana yang bisa kita gunakan, yang bisa kita buat supaya kita selalu mengingat-ingat bagaimana dengan mudah kita membuat kalimat simple present. Okay student, cause the time is over, so we must stop our lesson. Anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kita akhiri dan kita akan bertemu dalam pertemuan yang berikutnya dengan materi yang berbeda. Saya sangat berharap bahwa kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan walaupun dengan cara yang sangat sederhana ini. Semoga kita masih bisa bertemu dengan kondisi yang lebih baik dan kita akan selalu tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.